Pernahkah kalian melihat fenomena santet baik melalui media ataupun dengan mata kepala kalian sendiri? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan mungkin sedikit menyeramkan. Apakah fenomena yang disebut santet bisa dijelaskan oleh fisika? Baik, siapkan akal sehat kalian karena kita akan masuk lebih dalam lagi. Welcome to Science Explore. Eits, tunggu dulu. Kita nggak akan bicara tentang dukun, mantra, atau jarum-jarum, tapi tentang entanglement, salah satu fenomena paling aneh dan misterius dalam fisika kuantum. Kamu mungkin pernah dengar tentang istilah spooky action at a distance dari Einstein? Aksi seram jarak jauh yang bikin ilmuwan terperangah. Einstein nggak main-main. Dia menggambarkan fenomena ini sebagai sesuatu yang benar-benar melawan logika klasik. Entanglement atau keterjeratan kuantum adalah ketika dua partikel saling terhubung, sehingga perubahan pada satu partikel langsung memengaruhi yang lain, meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Ini kayak santet, tapi versi ilmiah. Kita mengukur satu elektron dan menemukan dia berputar ke atas, elektron yang di Mars langsung tahu dan akan berputar ke bawah tanpa jeda waktu. Einstein sendiri sebenarnya skeptis dengan fenomena ini. Dia menyebutnya spooky action at a distance karena menurutnya tidak mungkin dua partikel bisa berinteraksi tanpa ada media yang menghubungkan mereka, apalagi lebih cepat dari cahaya. Itu melanggar teori relativitasnya. Namun fisikawan lain seperti Niels Bohr dan John Bell menunjukkan bahwa entanglement adalah fenomena nyata dan bisa dibuktikan secara eksperimental. Pada tahun 1964, John Bell merumuskan teorema yang kemudian memvalidasi entanglement melalui eksperimen, salah satunya dilakukan oleh Alain Aspects di tahun 1982. Percobaan ini membuktikan bahwa dua partikel yang terjerat memang saling mempengaruhi secara instan, meskipun terpisah jarak jauh. Bahkan baru-baru ini, percobaan yang dilakukan oleh tim Anton Zeilinger dan NASA juga menguatkan fenomena ini. Wenn wir zwei Teilchen haben, die miteinander in Wechselwirkung treten und auseinanderfliegen, dann sagt die Quantenphysik, dass Messung an einem der beiden Teilchen den Zustand des anderen ändert, instantan, ohne Zeitverzögerung. Einstein nannte das spukhafte Fernwirkung, weil es keine Verbindung zwischen den beiden gibt mehr. Schrödinger nannte es Verschränkung und er sagte dazu, dass es für ihn das wesentliche Charakteristikum der Quantenphysik ist, das uns zwingt, von unseren liebgewordenen Vorstellungen, wie die Welt geschaffen ist, Abschied zu nehmen. Para ilmuwan sepakat bahwa entanglement adalah realitas yang tak terbantahkan dalam fisika kuantum. Namun, untuk menghubungkannya dengan fenomena seperti santet, mereka cenderung skeptis. Fisikawan seperti Roger Penrose mengakui bahwa otak manusia mungkin bekerja dengan prinsip-prinsip kuantum, tetapi mengaitkannya dengan hal mistis seperti santet masih dianggap spekulatif. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya, apakah entanglement ini bisa menjelaskan fenomena supranatural seperti santet? Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa entanglement tidak bisa langsung dikaitkan dengan fenomena mistis, karena entanglement hanya menjelaskan bagaimana partikel berinteraksi pada level subatom. Niels Bohr pernah mengatakan bahwa jangan berharap teori kuantum bisa menjelaskan hal-hal di luar alam fisik yang dapat diukur. Namun, beberapa peneliti spekulatif berpendapat bahwa jika entanglement benar-benar mempengaruhi cara kerja otak manusia, mungkin ada kemungkinan kecil bahwa beberapa fenomena yang kita anggap supranatural bisa dijelaskan oleh hukum-hukum fisika kuantum di masa depan. Meski begitu, ilmuwan fisika seperti Brian Greene menyatakan bahwa meskipun entanglement terdengar ajaib, ini bukanlah sihir. Ini adalah fenomena alam yang bisa dijelaskan melalui eksperimen dan matematika, meskipun secara intuitif sulit dipahami. Jadi, apakah ini berarti kita bisa pakai entanglement untuk hal-hal seperti teleportasi atau mungkin santet versi ilmiah? Eits, tunggu dulu. Sains memang belum sampai ke tahap itu, tapi entanglement membuka banyak pintu baru. Salah satunya adalah dalam pengembangan komputer kuantum, yang kecepatannya jauh lebih tinggi dari komputer biasa. Komputer kuantum ini bisa memproses data secara paralel, memanfaatkan prinsip entanglement dan superposisi. Bisa bayangin?
Teknologi yang dulu hanya ada dalam film fiksi ilmiah, kini mulai menjadi kenyataan. Lalu, apakah entanglement ini bisa menjelaskan fenomena supranatural seperti santet? Secara ilmiah, jawabannya belum. Tapi fenomena ini tetap mengajarkan kita banyak hal tentang alam semesta. Salah satunya adalah bahwa jarak dan waktu yang kita anggap mutlak ternyata bisa jadi hanya ilusi. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah sains bisa menjelaskan fenomena gaib atau ini hanyalah misteri yang belum terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Science Explore signing out. Goodbye.